nggak patah. Cut. Sekarang sebenarnya pertanyaan pertama nih kita pengen tembak, bagaimana sih kabar Kak Febri sekarang? Baik, lagi kepanasan karena emang Jakarta selalu panas. Sekarang managing semua online acquisition sama retention untuk semua merchant di Gojek. Official title gua adalah Head of Performance Marketing, Growth and Intelligence at Merchant Platform. Jadi kalau teman-teman punya UMKM ataupun enterprise business ataupun online business yang kerjasama sama Gojek, I might be involved in it. 8 tahun lalu gue wisuda dari UGM, dan ketika gue wisuda gue rasa bahwa kayaknya I don't think I can be a diplomat karena gue dari jurusannya dari HUGM. So I realized bahwa I think I need to move, and I realized bahwa yang lagi emerging itu adalah digital marketing back then. Dulu gue mulai sebagai seorang agency person, dulu handle brandnya airline sama pharmaceutical. After a while I moved to another startup yang mana nggak terlalu sustain, but then I grow my career from that role, dan akhirnya gue move ke another startup juga yang lumayan established, Dekakorn Startup. And then after a year, I moved to Mocha. Dan di Mocha selama 2 tahun lebih, I've been growing the B2B marketing into a very strong team and effort. Dan setelah itu kita akhirnya di-acquire oleh Gojek. Dan after di-acquire oleh Gojek, I moved to Gojek as a full-time employee. Karena tiap tahun selalu berubah, selalu ada hal dan inovasi baru. Dulu gua mulai karir itu kalau mau bikin campaign Facebook itu harus manual banget, dan itu very time consuming. Itu kita harus manually upload ke sistem, terus nelponin orang Facebook, dan juga ngontak ke semua tim untuk bisa running itu, dan itu semuanya nggak bisa pakai credit card. Times change, setiap tahunnya selalu ada inovasi baru. Sekarang kita cuma butuh modal HP doang, dan kita bisa running campaign Instagram dengan cepat gitu kan. Gue percaya bahwa selama teknologi, mau itu dari VR, IR, NFT, or whatever lah ya, itu grow, digital marketing bakal selalu grow. Dan as long as kebutuhan UMKM untuk selalu grow di online business grow, pasti bakal grow. Jadi makanya gue stay. Thinker, I think in a slightly unique way gitu ya. Tuntutan profesi gue menuntut untuk lebih banyak mikir hal-hal yang strategis dibanding untuk eksekusinya. Itulah kenapa ketika gue hire another person under me, itu pasti dia lebih strong di luarnya, karena kita harus create balance kan. It's not always about burning more money. The more you spend, the more you get is a wrong perception. So, the moment lo realize bahwa lo ada customer journey yang sebenarnya bisa lo lihat dan bisa lo optimize, ya, dan itu nggak melulu soal duit, then that's the moment when you actually realize the actual strength of your marketing. Marketing itself involve probably a lot of things ya, yang untuk juggle between how to build perception, how to build brand equity dan lainnya. Tapi digital marketing itu fokus sama satu channel tertentu dan satu behavior tertentu ketika orang move ke online gitu loh. Imagine gitu ya, ketika move ke online gitu ya, orang-orang tuh kan bakal kehilangan yang namanya individuality-nya, dia bakal jadi anonim dan segala macamnya. So that's why sering kan ngelihat orang personanya beda-beda nih ketika di online gitu loh. That kind of changes yang bisa dilihat di LinkedIn, di Facebook, di Pinterest, di Instagram dan lainnya. Seni untuk acquire user from that channel kita sebut sebagai digital marketing. Yang pertama adalah the degree of trackernya itu pasti bakal beda tuh ya. Jadi benar-benar nge-track dari orang masuk tuh berapa persen, yang berbelanja berapa persen, dan akhirnya yang berapa yang nggak belanja berapa persen. Kedua, the degree of utilisasi dari data itu beda banget antara emang kalau yang level UMKM sama yang level startup gitu. Wajar, karena apa? Karena the way mereka kasih data itu different way. Kalau untuk UMKM, mostly dia lebih agile dalam movementnya, tapi kalau startup pasti, atau kemungkinan besar pasti ada semacam proses yang butuh kita rapihin di awal-awal. Pengen reach out dan outreach semua bisnis di Indonesia, mau dia dari usaha-usaha rumahan, UMKM, sampai ke enterprise, untuk gabung sama ekosistemnya Gojek. Yang pasti satu adalah managing team. Ya, kita punya, I have around 14 people under me. Kedua adalah managing stakeholder. Jadi gimana stakeholder tuh bisa aware sama apa yang kita kerjain dan dia bisa ngasih kita support for all of things that we are doing. Dan yang ketiga adalah ensuring bahwa each of the process yang kita punya gitu internally dan ke externally itu nggak break. Jadi kita ensuring bahwa kita clear all the roadblock yang ditemuin oleh tim kita. Karena gue B2B, jadi HubSpot. Website. Karena kita bisa kontrol lebih banyak gitu. Social media, you can only do so much.
Satu adalah susahnya untuk identify sebenarnya journey orang itu untuk bisa pilih produk kita tuh kenapa sih gitu loh. Apa aja barrier-nya, apa aja faktor-faktor consideration-nya, dan apa saja hal-hal lainnya yang bikin orang itu akhirnya tarik atau drop off dari journey mereka untuk pakai produk kita. When it brings exponential amount of growth in business. Jadi ketika kita udah selesai running campaign itu, di dalam jangka panjangnya jumlah pelanggan gua tuh naiknya signifikan atau konstan doang, cuma ketika gua ada promo doang gitu loh. Jadi makanya kita nggak cuma sekedar ada promo terus kita orang belanja dan kemudian grow, tapi juga semua orang yang udah interact sama kita dia bakal terus menerus pakai produk kita regardless of promonya itu gede atau kecil ataupun nggak ada. Customer acquisition cost, jadi berapa cost yang kita butuhin untuk acquire satu customer. Yang kedua adalah lifetime value, jadi berapa kontribusi mereka secara revenue ke dalam bisnis kita. Creating a strong interaction dan connection antara online sama offline marketing. Kita udah do it for a long time, udah almost 3 years lah within my time here in Gojek Group, dan kita masih berusaha untuk terus-menerus improve gimana caranya kita bisa nge-track dari journey dari orang-orang yang join dari webinar, dari offline event, ketemu booth kita segala macamnya, dan gimana journey dia akhirnya bisa convert jadi user kita ataupun let's say baca artikel kita atau interact lebih banyak dengan brand kita. Ntar lu mikir lu, boleh mikir nggak? Boleh. Siapa ya? Waduh, nggak ada idola nih. Biasa kan ada tuh yang kayak Pertanyaan berat sekali teman-teman. Sekarang gue lagi tertarik sama yang namanya behavioral economics. So my role model right now adalah Richard Thaler, pengarang buku dari Nudge. It's a very strong book about how to use psychology to improve your marketing campaign dan juga every single part of your life. It's a must read. Stand up for what you believe. In most company, ketika kita salah, ya kita salah aja kan. Tapi in Gojek, kita ada sebuah culture untuk stand up for what you believe in. Jadi ketika lo percaya bahwa yang lo lakukan itu benar, it's bringing impact to a lot of people, and you willing to fight for it, then please do fight for it. Because the company is giving you the chance to do it. I need to have a mentor gitu ya, be somebody yang dia mungkin lebih muda atau lebih tua, at least dia tahu pertumbuhan gua, my ups and downs, and know how do I grow amidst all of my life challenge. I acquire merchants. Bisa skip nggak ini? Oh, bisa. Media training. Ya, ntar gue digorok sama tim yang lain. Hybrid mungkin butuh ketemu orang sekali-kali lah, kalau nggak lupa gimana social life. Okay. Yeah. I want to involve myself more on the product side. Jadi pengen lebih banyak belajar soal produk yang ada di Gojek gitu. Kira-kira gimana cara bisa bring impact to society juga with it, dan juga gimana cara kita bisa utilize all the data of our users, of our product itu untuk create a better marketing experience. Jangan buru-buru pakai ads, please start low dulu aja. Kedua, begitu udah nemuin product market fit, ya langsung untuk try to identify apa aja channel untuk akuisisi yang bisa sustainable. Dan yang ketiga adalah always monitor your customer acquisition cost. At this point, untuk bisa grow as a startup, kita harus juga melihat seberapa profitable kita in the long run. Nggak cuma sekedar ngitung customer yang kita acquire, tapi juga value-nya sekedar dalam company berapa. Detailnya gimana? Bisa gabung di acara Startup di bulan Juni, yang mana gue bakal jadi mentor di situ. Oke, see you soon.